Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita buka Alkitab kita. Sekarang sudah tiba di kitab Mazmur pasal 51. Ini pasal yang sangat terkenal, Bapak Ibu sekalian ya. Mazmur 51 saya akan bacakan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima terlebih dahulu. Demikian bunyi firman Tuhan dari Mazmur ke pasal 51. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri atau berzina dengan Batsheba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. 4. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Nah, Bapak Ibu sekalian, kecenderungannya orang kalau punya salah atau punya dosa, kecenderungannya suka disimpan, ya, ditutup-tutupi. Mulai zamannya Adam dan Hawa, waktu dia berdosa, ya kan, dia sembunyi, dia pikir Tuhan tidak tahu. Ingat, saya selalu katakan, kita harus sadar sesadar-sadarnya, bukan hanya di mulut saja dan di pikiran, tapi kita harus sadar dan menghidupi dan percaya bahwa Allah itu maha tahu, Allah itu maha hadir, Allah itu maha kuasa, Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin waktu kita berbuat dosa tidak ada seorang pun yang tahu, tapi ingat, di hadapan Tuhan tidak ada satu pun yang bisa kita sembunyikan. Bahkan apa yang ada di pikiran, apa yang ada di hati kita, itu terang benderang di hadapan Tuhan. Kalau di hadapan manusia, ya manusia cuma bisa tebak-tebak saja, ya, bisa benar, bisa tidak benar. Tapi kalau Tuhan, Bapak Ibu sekalian, dia tidak akan pernah meleset, dan dia tahu sejelas-jelasnya apa yang kita buat, baik itu perbuatan yang mulia maupun perbuatan yang mencemarkan nama baik diri sendiri maupun mencemarkan nama Tuhan, ya. Dan apa yang dikerjakan oleh Daud? Daud juga sama, Bapak Ibu sekalian ya. Dia adalah orang yang diurapi Tuhan, raja yang hebat, raja terbesar Israel. Waktu jatuh di dalam dosa, disembunyikanlah oleh Daud ya. Dia diam-diam dengan perbuatan dosanya, bahkan berusaha untuk menutupi dosanya dengan cara berbuat dosa. Dia menyembunyikan dosa perzinahannya dengan cara membunuh suami daripada Batsheba. Tetapi ketika Nabi Nathan datang, diutus oleh Tuhan untuk membongkar dosa daripada Daud. Nah, ini yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian ya. Ketika dosanya dibongkar, maka Daud dikatakan di ayat yang kelima, aku sendiri sadar akan pelanggaranku, ya. Ada orang yang kalau sudah ditegur malah jadi marah-marah, tersinggung. Apalagi zaman hari-hari ini, Bapak Ibu sekalian, krisis ekonomi, inflasi, kemudian banyak makan garam, banyak makan makanan jadian yang banyak sodiumnya, sehingga gampang darah tinggi, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, ya kan? Kalau dosanya dikorek, terus marah-marah, Bapak Ibu sekalian ya. Dan kemudian diingat sampai nanti ke lubang kubur ya, yang susah untuk ngampuni orang ya. Tapi Daud, mengapa Daud itu dipuji-puji oleh Tuhan?
bahwa dia adalah seorang yang berkenan di hadapanku. Meskipun dalam perjalanan hidupnya dia pernah kepleset, saudara, ya kan? Yaitu karena Daud itu orangnya teachable. Ya, ini ya yang harus kita minta kepada Tuhan, hati yang baik, hati yang lembut, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya selalu berdoa secara khusus bersama istri saya, diambil dari kitab Yehezkiel. Tuhan, buang jauh-jauh dari tubuh ini hati yang sombong, hati yang congkak, hati yang jahat, hati yang keras. Dan kami selalu berdoa gini, Tuhan anugerahi hati yang baru, hati yang baik, hati yang teachable, hati yang gampang diajar oleh Tuhan, hati yang gampang dan mau dikoreksi. Sebab Bapak Ibu sekalian, perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, ya dimanapun kita berada, Tuhan mau di dalam perjalanan hidup kita itu berubah dari waktu ke waktu sampai mengalami keserupaan dengan Kristus. Maka itu ketika kita menjadi percaya, Tuhan memberikan perlengkapan yang komplit kepada kita sehingga kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Hari-hari ini kita memperingati pencurahan Roh Kudus, yaitu melalui Roh Kudus Tuhan mau menolong kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Yang kedua, melalui firman Tuhan, agar supaya kita ketika mendengar firman Tuhan dan kemudian melakukannya dengan sengaja dan setia, maka kita akan terus bertumbuh menjadi dewasa dan serupa dengan Kristus. Kembali kepada Daud, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, maka langsung Daud itu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia tidak pakai berbantah-bantahan dan dia mengakui dosa-dosa dan kesalahannya, ya. Ada orang kalau ditegur dosanya dia bilang begini, loh, aku sebetulnya nggak mau begini, tapi gara-gara si anu loh, aku jadi begini. Daud bisa bilang, ya kan, aku nggak mau berzina, tapi gara-gara Batseba itu loh, mandi di situ, ya kan. Coba kalau dia nggak mandi di situ, aku kan tidak berzina. Atau Daud juga punya alasan. Coba kalau saya panggil dia nggak mau, saya kan tidak berzina. Ya banyak alasan, ya. Untuk berbuat dosa itu banyak alasan yang bisa dipergunakan untuk membenarkan perbuatan dosanya, ya. Tetapi Daud tidak mau melakukan itu. Begitu ditegur, dia langsung menyadari akan dosanya dan dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia mengakui dosa-dosanya, ya. Dan luar biasa Bapak Ibu sekalian, itu dilakukan pada zaman perjanjian lama, waktu korban darah Kristus itu belum ada, ya. Saya kagum dengan apa yang dilakukan oleh Daud dan juga apa yang ditulis di dalam kitab Mazmur. Ketika ada orang yang berdosa dan orang berdosa itu datang kepada Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan dengar, Tuhan tolong. Lebih-lebih hari ini kita yang sudah mengalami Kristus, kita yang percaya kepada Yesus, diangkat sebagai anak-anak Allah, diberi hak dan kuasa sebagai anak-anak Allah. Ini sungguh anugerah yang luar biasa. Sehingga 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, darah Yesus itu lebih daripada cukup untuk mengampuni dosa-dosa, pelanggaran, dan kejahatan kita. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa diampuni oleh darah Yesus. Dosa yang tidak bisa diampuni cuma satu. Sekali lagi, dosa yang tidak bisa diampuni cuma satu,
yaitu dosa yang tidak diakui. Ya, dosa yang tidak diakui itu yang tidak bisa diampuni. Maka itu Amsal 28 ayat 13 berkata, ya, kalau kita mengakui dosa kita dan meninggalkannya, maka kita akan disayangi oleh Tuhan. Nah, yang pertama, Bapak Ibu sekalian, mari sadari kalau kita berbuat dosa, ya, yang tidak ada orang yang yang mengetahui dosa kita, datang kepada Tuhan, akui dan percayalah Tuhan yang setia itu mengampuni dosa kita. Jangan izinkan roh jahat dan izinkan iblis untuk menuduh hati kita, sehingga kita nggak punya keberanian untuk menghadap kepada Tuhan. Salah satu tipu daya daripada iblis adalah begini, kamu itu sudah seringkali jatuh di dalam dosa. Dosamu itu udah kelewat besar, menjijikkan di hadapan Tuhan. Kamu bakalan tidak akan diampuni. Jangan percaya akan hal itu, Bapak Ibu sekalian. Tolak semuanya dalam nama Yesus. Amin. Sebab Tuhan datang ke dunia ini bukan untuk menghukum orang berdosa. Sekali lagi, Tuhan datang bukan untuk menghukum orang berdosa, tapi Tuhan datang untuk mengampuni, untuk menyelamatkan orang berdosa itu. Yang Tuhan kehendaki bukanlah kebinasaan daripada orang berdosa itu, tapi yang dikehendaki oleh Tuhan adalah keselamatan yang kekal. Ya, ingat Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak membuat neraka itu untuk kita-kita ini. Sekali lagi, Tuhan tidak membuat neraka itu agar supaya ditempati oleh manusia. Tetapi Tuhan membuat sorga itu agar supaya kita-kita itu tinggal di sana. Jadi neraka itu dibuat untuk siapa? Neraka itu dirancang, dibuat untuk menghukum iblis dan para pengikutnya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, jangan kita menjadi pengikut iblis, nanti masuk ke neraka. Tapi biarlah kita percaya kepada Tuhan Yesus, hidup di dalam kebenaran dengan pertolongan Roh Kudus, dan saya percaya apa yang kita kerjakan ini tidak akan sia-sia di hadapan Tuhan. Saya ketemu dengan beberapa orang, kalau diajak untuk datang kepada Tuhan, dia bilang gini, ya kan, aduh aku ini masih berdosa, ya kan, ayo ke gereja, aduh aku masih banyak dosanya. Nah Bapak Ibu sekalian, hanya orang yang merasa dirinya sakit, dia perlu ke dokter. Alangkah lucunya kalau bilang, oh nanti saya kalau ke dokter, kalau sudah sehat dan sembuh. Tidak, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Orang yang sakit yang membutuhkan dokter. Demikian juga orang berdosa, dia membutuhkan Tuhan, dan kita tidak bisa membuat hidup kita kudus dengan kekuatan sendiri. Hidup kita bisa kudus dan berkenan di hadapan Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus dan darah Kristus Yesus Tuhan itu sendiri. Itu aja yang saya mau sampaikan dari Mazmur pasal 51 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Sadari akan dosa-dosa kita, datang kepada Tuhan, akui dosa-dosa kita, dan percayalah Tuhan pasti, bukan mudah-mudahan, Tuhan pasti ampuni dosa-dosa kita, Tuhan pasti pulihkan hidup setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Biarlah Allah Roh Kudus menuntun kami, menolong kami, untuk kami hidup di dalam kebenaran. Tolong ya Aba, ya Bapa, anugerah setiap kami hati yang baru, hati yang baik, hati yang teachable, hati yang gampang diajar oleh firman Tuhan, hati yang gampang untuk menurut dan taat akan firman Tuhan. Sehingga setiap kami boleh mengalami keserupaan dan kesempurnaan seperti Kristus Yesus Tuhan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.